Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsila Khairunisa dengan NIM 121202037. Di video kali ini saya akan mempresentasikan apa itu evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, terdapat istilah imtihan, yang berarti ujian dan khataman, atau cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Jadi sederhananya, evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kemudian, istilah evaluasi dalam wacana pendidikan Islam tidak diperoleh padanan katanya yang pasti, tetapi terdapat istilah-istilah tertentu yang mengarah pada makna evaluasi. Yang pertama yaitu al-hisab. Al-hisab memiliki makna menghitung, menafsirkan, dan mengira. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang dilihat, yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa apa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 26 yang artinya, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Kemudian istilah yang kedua yaitu al-bala. Al-bala memiliki makna cobaan dan ujian. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Istilah yang ketiga yaitu al-imtihan. Al-imtihan berarti ujian, yang juga berasal dari kata mihnah. Bahkan dalam Al-Quran terdapat surat yang menyatakan wanita-wanita yang diuji dengan menggunakan kata imtihan, yaitu surat Al-Mumtahanah. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan kata imtihan ini terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Istilah yang keempat yaitu al-ikhtibar, memiliki makna ujian atau cobaan. Orang Arab sering menggunakan kata ujian atau bala dengan sebutan ikhtibar. Bahkan di lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi dengan istilah ikhtibar. Beberapa istilah tersebut dapat dijadikan petunjuk arti evaluasi secara langsung atau hanya sekedar alat atau proses di dalam evaluasi. Hal ini didasarkan asumsi bahwa Al-Quran dan hadis merupakan asas maupun prinsip pendidikan Islam. Sementara untuk operasionalnya tergantung pada ijtihad umat. Istilah evaluasi pada taraf berikutnya lebih diorientasikan pada makna penafsiran atau memberi keputusan terhadap pendidikan. Jadi dalam evaluasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius
dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. Dengan pelaksanaan evaluasi ini bukan hanya pendidik juga, keseluruhan aspek atau unsur pendidikan Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan. Kedudukan evaluasi pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input melakukan perbaikan dalam kegiatan belajar. Ajaran Islam yang juga menaruh perhatian yang besar terhadap evaluasi, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang memberitahukan kepada kita bahwa evaluasi terhadap peserta didik merupakan suatu tugas yang penting dalam rangkaian proses pendidikan yang harus dilakukan oleh peserta didik, oleh pendidik atau guru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi. Tujuan evaluasi pendidikan adalah mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, program evaluasi bertujuan mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga naik tingkat kelas maupun tamat. Tujuan evaluasi bukan peserta didik saja, tetapi bertujuan mengevaluasi pendidik, yaitu sejauh mana pendidik bersungguh-sungguh dalam menjalankan tujuan evaluasi. Ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Adapun fungsi evaluasi menurut Abu Dinata adalah yang pertama, mengetahui tercapai tidaknya tujuan. Yang kedua, memberi umpan balik bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk menentukan kemajuan belajar. Yang keempat, untuk mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kelima, untuk menempatkan murid dalam situasi belajar yang tepat. Yang keenam, bagi pendidik untuk mengatur proses pembelajaran, bagi peserta didik untuk mengetahui kemampuan yang telah dicapai, bagi masyarakat untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan program. Pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat yang harus dilakukan saat melakukan evaluasi, yaitu ada validity, reliable, dan efisiensi. Maksud dari validity adalah bahan evaluasi harus berdasarkan pada hal-hal yang seharusnya dievaluasi, serta memberikan gambaran dan representasi kesanggupan untuk anak didik. Yang kedua yaitu reliable, artinya bahan evaluasi harus dapat mudah dipercaya dan hak tidak multitafsir. Yang ketiga yaitu efisien, maksudnya cara penilaian dan administrasinya yang mudah. Selain syarat, prinsip juga hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi. Beberapa prinsip evaluasi yaitu ada prinsip kesinambungan atau biasa disebut dengan prinsip kontinuitas. Kontinuitas terkait dengan keberlangsungan evaluasi tersebut dalam kurun waktu tertentu yang dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaannya, evaluasi ini tidak hanya dilaksanakan setahun sekali atau per semester, tetapi dilakukan secara terus-menerus, mulai dari proses belajar mengajar, sampai memperhatikan keadaan peserta didik hingga kelulusan peserta didik dari lembaga. Yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Terkait dengan materi evaluasi yang mencakup kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, atau yang lebih dikenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik,
Sedangkan objektivitas itu terkait dengan kenyataan yang sebenarnya, serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional, serta yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan atau biasa disebut dengan flashman, yaitu evaluasi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat yaitu ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Dalam hal ini, adapun aspek-aspek yang dinilainya meliputi hasil belajar, latar belakang kehidupannya, serta semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan, evaluasi merupakan suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian, evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidensial, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu yang terencana, sistematik, dan berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi dengan evaluasi diperoleh informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan kemudian kita dapat menentukan alternatif keputusan untuk tindakan berikutnya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.